kabar semuanya? Bertemu lagi dengan Ibu Hera dalam mata pelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas materi berikutnya. Yuk kita simak videonya. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang hukum Hess. Pengertian hukum Hess adalah sebuah hukum dalam kimia fisik untuk ekspansi Hess dalam siklus Hess. Hukum ini digunakan untuk memprediksi perubahan entalpi dari hukum kekekalan energi. Dinyatakan sebagai fungsi keadaan delta H. Entalpi adalah fungsi keadaan. Perubahan entalpi dari suatu reaksi kimia adalah sama, walaupun langkah-langkah yang digunakan untuk memperoleh produk yang berbeda. Bunyi hukum Hess. Berikut ini adalah bunyi hukum Hess. Jumlah panas yang dibutuhkan atau dilepaskan pada suatu reaksi kimia tidak tergantung pada jalannya reaksi, tetapi ditentukan oleh keadaan awal dan akhir. Kegunaan hukum Hess. Kegunaan hukum Hess untuk memprediksi perubahan entalpi dari hukum kekekalan energi yang dinyatakan sebagai fungsi keadaan delta H. Hukum Hess dapat digunakan untuk menghitung jumlah entalpi keseluruhan proses reaksi kimia, walaupun menggunakan rute reaksi yang berbeda. Diketahui diagram Hess, reaksi A menjadi C. Nah, di sini ada diagram reaksi. A menjadi C itu ada yang langsung atau delta H1. Bisa juga A menjadi B dulu, setelah B menjadi C. Delta H2 dan delta H3. Jadi perubahan A menjadi C dapat berlangsung dua tahap ya. Tahap 1 secara langsung A menjadi C itu delta H1. Bisa juga tahap 2 secara tidak langsung seperti tadi ya. A menjadi B dulu, setelah B menjadi C, delta H2 dan delta H3. Sehingga delta H1 sama dengan delta H2 tambah delta H3. Contoh lain, sini ada A, B, C, D. Jadi awal A, akhir D. Jadi A menuju ke D itu bisa A menjadi C dulu baru ke D. Bisa juga A ke B dulu baru ke D. Sehingga delta H1 tambah delta H2 sama dengan delta H3 tambah delta H4. Contoh hukum Hess yang lain, di sini ada keadaan awalnya C tambah 2H2 tambah O2, C padat tambah 2H2 gas tambah O2 gas, ini bisa langsung menjadi CO2 gas tambah 2H2 gas. Atau bisa berlangsung dua tahap, C tambah 2H2 tambah O2 menjadi C tambah 2H2O, nah baru CO2 tambah 2H2. Jadi C tambah 2H2 tambah O2 langsung menjadi CO2 tambah 2H2, itu hasil delta H-nya min 393,5 kJ. Atau dua tahap, C tambah 2H2 tambah O2 menjadi C tambah 2H2O, itu delta H-nya min 483,6 kJ. Dari C tambah 2H2O menjadi CO2 tambah 2H2, itu delta H-nya 90,1 kJ. Jadi min 393,5 sama dengan min 483,6 tambah 90,1. Jadi sama hasilnya min 393,5. Ya, jadi satu tahap dan dua tahap hasilnya sama. Nah, untuk menentukan delta H reaksi bisa menggunakan rumus delta H reaksi sama dengan sigma delta HF, delta H pembentukan produk dikurangi sigma delta HF reaktan, atau delta H reaksi sebelah kanan dalam persamaan reaksi dikurangi sebelah kiri dalam persamaan reaksi. Produk dikurangi reaktan. Contoh,
Hitunglah jumlah kalor yang dibebaskan pada pembakaran 1 mol hidrokarbon C2H2 Mr26 bila diketahui entalpi pembentukan H2O min 285 kJ per mol, CO2 gas sama dengan min 393 kJ per mol, dan C2H2 gas plus 227 kJ per mol. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah membuat persamaan reaksi untuk pembakaran C2H2. Ya, jadi C2H2 direaksikan dengan oksigen O2. Reaksi pembah hidrokarbon selalu menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Setelah disetarakan akan dihasilkan persamaan reaksi seperti berikut. C2H2 tambah 5/2O2 tanda panah 2CO2 tambah H2O. Delta H reaksi sama dengan delta H hasil dikurangi delta H pereaksi, atau sebelah kanan dikurangi sebelah kiri. Delta H reaksi sebelah kanan di sini ada CO2 dengan koefisien 2, sehingga 2 kali delta HF CO2 tambah di sini H2O koefisiennya 1, delta HF H2O sebelah kanan dikurangi sebelah kiri delta HF C2H2 ditambah 5/2 delta HF O2 kalau dikasih kurung. Sehingga delta reaksi 2 delta HF CO2-nya dimasukkan min 393 tambah H2O delta HF-nya min 285 dikurangi C2H2 itu plus 227 dikurangi O2. O2 itu delta HF-nya 0 ya, sehingga hasilnya 0. Di sini sehingga dihasilkan delta H reaksi min 1298 kJ per mol. Delta HFO2 sama dengan. Demikian pembahasan kali ini, semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.